Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial kali ini, kita akan membahas bagaimana cara meremote sebuah server atau komputer OS Debian pada jaringan lokal maupun jaringan publik yang terproteksi maupun tidak terproteksi dengan menginstal sebuah paket yang ada di Debian, yaitu SSH. Oke, untuk pertama-tama kita akan membuka VirtualBox-nya terlebih dahulu. Kemudian kita menyiapkan mesin Debian-nya yang sudah terinstall OS Debian tentunya. Kemudian kita cek jaringan atau adaptor jaringannya sudah terpasang atau belum. Kita cek, pastikan adapternya itu mengarah ke host only adapter dengan nama VirtualBox host only Ethernet adapter. Jika sudah semua konfigurasinya seperti ini, klik OK aja. Jadi kita menggunakan mesin Debian yang kemarin yang sudah bisa melakukan ping dari Windows ke Debian maupun Debian ke Windows. Jika sudah, kita klik start untuk memulai mesinnya. Oke, kita sudah masuk pada sistem operasi Debian-nya. Sekarang kita akan melakukan bagaimana cara meremote OS Debian ini melalui Windows atau user client-nya gitu, istilahnya. Jadi nanti di Windows kita bisa meremote OS Debian ini. Tapi sebelum kita menginstal paket yang bernama SSH di OS Debian ini, kita harus melakukan cek ping terlebih dahulu antara Windows Client dengan server Debian ini. Silahkan kalian buka activity, terus arahkan pada kolom dan ketik terminal. Kemudian masuk pada user root. Nah, jika sudah masuk user root, kalian tinggal melakukan ping pada Windows Client. Untuk IP-nya disesuaikan. Misalkan Windows Client-nya itu IP-nya 10.2, jadi ping-nya ke 10.2. Oke, kalau misalkan ini sudah berhasil, kita tekan tombol Ctrl+C untuk execute atau memberhentikan perintah ping. Kemudian kita cek melalui Windows Client-nya, yaitu ping ke Debian servernya, yaitu ping 192.168.10.1, yaitu IP dari Debian servernya. Jika sudah, tekan enter. Nah, jika ada indikasi reply atau balasan dari server seperti ini, berarti kita sudah berhasil terkoneksi antara Windows dengan Debian server. Oke, jadi itu syarat pertama untuk menginstal SSH atau remote server. Oke, kita clear dulu. Nah, selanjutnya kita akan menginstal paket yang bernama SSH, yaitu dengan menuliskan perintah apt get install open SSH strip server seperti ini. Kemudian tekan enter. Di sini dia melakukan continue, apakah paket diinstal atau tidak, tekan yes saja. Nah, di sini dia meminta untuk memasukkan CD
Debian DVD1, yaitu tinggal masukkan saja CD-nya, yaitu di sini ada icon kaset atau CD, klik kanan terus pilih Debian 10 DVD1. Jika sudah ada lambang ikonnya biru seperti ini dan ada indikasi masuk Debian 10, tinggal enter saja. Kemudian tinggal tunggu sampai proses berjalan atau sampai selesai. Oke, di sini sudah selesai. Kemudian kita clear lagi. Nah, langkah selanjutnya adalah kita harus mengubah port pada Debian OS ini untuk melakukan remote server. Port itu apa sih? Oke, saya akan menjelaskan port itu apa. Port itu adalah sebuah akses yang ada pada komputer berdasarkan fungsi-fungsinya. Oke, kita buka nih macam-macam port. Sorry, belum connect ke internet. Oke. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, macam-macam port jaringan dan penjelasannya. Di sini port 21 sampai macam-macam port itu fungsinya berbeda-beda. Port 21 itu untuk FTP atau file transfer protocol, yang nantinya kalau misalkan kita pakai port dengan port 21, kita hanya bisa melakukan file transfer pada Debian atau pada komputer, istilahnya gitu untuk meremote. Kemudian port 22 yaitu SSH. Nah, ini yang bakal kita pakai. SSH itu fungsinya untuk meremote keseluruhan sistem operasi yang ingin kita remote, mau Windows ataupun Linux. Nah, jadi ini yang nanti kita pakai. Sisanya kalian bisa pelajari tentang port-port kalau misalkan kalian tertarik untuk mempelajari macam-macam port jaringan. Oh ya, untuk penjelasan sebelum kita melakukan praktikum ini, kenapa tadi saya tidak connect ke internet? Karena supaya tidak bentrok waktu melakukan ping antara server dengan Windows client. Jadi diusahakan jangan menggunakan internet saat melakukan uji coba. Nah, saya putuskan lagi jaringannya. Langkah selanjutnya yaitu kita akan menuliskan perintah nano etc sshd underscore config. Oke. Kemudian tekan enter. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, nano itu yang tadi barusan Akang masukkan perintah barusan, fungsinya untuk merubah port yang ingin kita gunakan. Nah, letaknya di sini. Ada port 22. Nah, sebenarnya kita nggak perlu melakukan konfigurasi lebih lanjut. Jadi kita hanya melakukan hapus karakter pada port 22 di bagian pagarnya ini. Jadi pagarnya dihapus. Nah, seperti ini. Jangan sampai ada pagarnya. Kenapa? Kalau misalkan ada pagarnya, itu dibacanya sebagai komen. Ya, sebagai komentar. Nah, supaya SSH ini bisa digunakan, kalian hapus pagarnya. Jika sudah, tekan CTRL-X. Terus untuk save, tekan tombol Y. Lalu file name to write, tekan enter. Nah, di sini kita sudah konfigurasi SSH dengan port 22. Kemudian kita harus melakukan yang namanya service restart. Pokoknya kalau misalkan kita melakukan konfigurasi seperti jaringan atau SSH atau yang lain semacamnya, kita harus melakukan restart pada service. Yaitu perintahnya untuk restart service SSH etc init.d/ssh
restart. Cukup ini aja, kalian tekan enter. Jika tulisannya oke, ini dia sudah berhasil restarting SSH, berarti sudah selesai. Oke, kita clear. Oke, kita tinggal uji coba bagaimana cara meremote OS Debian ini menggunakan Windows Client. Oke, kita tutup. Nah, kita diposisikan berada pada Windows Client ini. Nah, ada aplikasi tambahan yang harus kalian install, yaitu namanya PuTTY. Ya, PuTTY itu adalah aplikasi yang memungkinkan kita untuk meremote sebuah komputer atau server. Nah, kita buka dulu aplikasi PuTTY. Nah, tulisannya PUTTY. Nah, kayak gini. Nah, di sini PuTTY tampilannya seperti ini ya. Tampilannya seperti ini. Kemudian ini macam-macam banyak fiturnya. Untuk lebih lanjut, kalian bisa searching saja. Tapi kita fokus di sini ya, penggunaan SSH. Nah, di sini kita memasukkan IP si OS Debian-nya. Nah, si OS Debian ini IP-nya 192.168.10.1. Nah, untuk portnya, karena kita menggunakan port SSH, yaitu port 22, jadi kita isi ini portnya, port 22. Nah, kemudian tipe koneksinya apa? Nah, tipe koneksinya ya SSH, karena kita akan meremote sebuah OS Debian melalui Windows Client. Nah, fungsi SSH ini sebenarnya untuk apa? Sebenarnya untuk meremote server ketika kita kasusnya seperti ini. Kasusnya kita berada di luar kota, sedangkan server ini contohnya lagi di Karawang, kita lagi di Jakarta. Nah, dengan menggunakan fungsi SSH ini, kita bisa meremote komputer atau server menggunakan fungsi SSH dengan aplikasi PuTTY ini. Kalau lewat Windows, kalau Linux beda lagi. Nah, ini kita langsung saja open, tekan tombol open. Kalau muncul alert, tinggal yes saja. Nah, di sini dia meminta login sebagai apa? Nah, kita login sebagai root, terus enter, masukkan password dari rootnya itu. Kita tunggu. Oh, akses sudah denied ya. Berarti kita harus masuk menggunakan user. Jadi nggak bisa kalau misalkan langsung root. Kita close dulu. Nah, di sini kita memasukkan username dari si Debian-nya. Nah, oke, ingat ya, jadi masuknya pakai username atau user dari Debian, jadi nggak bisa langsung root, karena kalau Debian 10 itu dia harus masuk sebagai user dulu, baru untuk masuk ke rootnya kita menggunakan terminal. Nah, istilahnya kalau misalkan sudah berhasil memasukkan password dan tampilannya seperti ini, kita sudah berhasil meremote si OS Debian ini. Nah, seperti itu. Oke, tahap selanjutnya adalah kita masuk ke user root, memastikan su min. Oke, jadi kita sudah berhasil masuk ke OS Debian ini melalui Windows Client. Nah, untuk memastikan sama ya, tuh root facilcom di sini, root facilcom. Nah, oke, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Untuk tugasnya adalah kalian meremote Debian OS ini melalui aplikasi PuTTY, kemudian kalian bisa menambahkan sebuah folder atau menambahkan sebuah file di dalam PuTTY ini gitu. Istilahnya kalian create
folder atau file di aplikasi putih ini dan dibuat laporan seperti biasa. Oke, terima kasih atas pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.